Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ini dasar dalam dunia penelitian, maka kita harus mengetahui dulu jenis-jenis penelitian yang ada di dalam dunia penelitian. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sebuah kejadian atau peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, baik aktivitas sosial keagamaan dari sudut pandang dan persepsi, tindakan, keyakinan atau kepercayaan pola pikir masyarakat, baik individu atau pola pikir dalam kelompok. Ini satu tentang pengertian dari penelitian kualitatif. Nah, berbeda dari penelitian kualitatif yang saya sampaikan di atas, saya ingin menyampaikan satu penelitian yang disampaikan oleh Sukmadinata tahun 2007, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat induktif. Permasalahan dibiarkan muncul oleh peneliti dari data-data yang dikumpulkan untuk ditarik satu interpretasi. Kalau penelitian kualitatif induktif, penelitian kuantitatif nanti kita sebutkan di belakang bersifat deduktif. Nah, data-data yang dikumpulkan tersebut dihimpun secara seksama dan sistematis beserta catatan-catatan yang ditambahkan dari hasil proses wawancara beserta dengan hasil dari analisis dokumen-dokumen maupun catatan-catatan yang lainnya. Ini penelitian kualitatif. Kemudian berikutnya adalah penelitian kuantitatif. Ini perlu disampaikan, perlu disimak secara seksama bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian dan fenomena beserta kaitan-kaitannya. Nah, kemudian ada satu hal yang barangkali menjadi ciri khas dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini bersifat generalistik, biasanya seperti itu. Karena apa? Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan penggunaan model-model matematis, berbagai teori kajian dan atau hipotesis yang memiliki keterkaitan terhadap fenomena-fenomena alam. Tahap dan proses pengukuran adalah bagian fundamental dari penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hasil pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari keterkaitan atau hubungan-hubungan kuantitatif. Jadi dalam dunia penelitian kuantitatif itu yang namanya generalisasi itu menjadi hal yang niscaya selalu aja yang namanya generalisasi. Saya sampaikan pengertian teoritisnya saja dulu, nanti kita bisa memberikan contoh-contoh konkret bagaimana penelitian kualitatif ini beroperasional atau bagaimana penelitian kuantitatif ini dijalankan oleh para peneliti. Nah, saya ingin memberikan satu garis besar perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran. Penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral, tidak memihak. Apapun yang dinemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Jadi dari teori dulu, teori baru kemudian diolah menjadi sebuah data. Berbeda dengan penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh kata-kata, dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Maka kemudian dalam penelitian kualitatif ini banyak sekali pendekatan-pendekatannya, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan
antropologis, kemudian ada juga pendekatan psikologis. Semuanya berangkat tidak hanya untuk merumuskan angka-angka tentang fakta dan kebenaran. Orang meninggal karena corona, kita bisa melihat angka konsentrasi kematiannya berapa, itu semua berangkat dari proses kuantitatif. Tetapi kemudian ada satu lagi, dari pandang kualitatif, bagaimana kemudian perasaan orang yang ditinggal mati oleh orang yang terkena corona, ditolak jenazahnya. Ini penelitian kualitatif akan berangkat untuk meneliti sehingga ditemukan formula-formula bagaimana kita bersikap terhadap corona. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini dia. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian. Kita bisa mencontohkan salah satunya kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif itu kuesioner digunakan, ataupun pretest dan posttest. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman pendidikan agama Islam saat melakukan penelitian atau skripsi. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Standarnya apa saja itu sudah ditentukan. Nanti semoga saja segera selesai dan saya bisa memberikan contoh-contoh kuesioner yang sudah menentukan standar-standarnya. Nah, kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya sampel penelitian yang terlibat. Karena kuesioner itu berarti menggali informasi, menggali data dari objek penelitian, maka dalam penelitian kuantitatif sangat-sangat terpengaruh seberapa besar objek penelitiannya. Ini akan sangat berbeda dengan penelitian kualitatif yang tidak terpengaruh dengan banyaknya objek ataupun informan dalam dunia penelitian. Nah, sedangkan penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas satu atau dua hal tertentu. Ini biasanya teman-teman syariah menggarap penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Satu atau dua hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya sampel, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi secara spesifik sampel yang telah dipilih. Ada satu ungkapan, penelitian kuantitatif itu lebar dan tidak mendalam, tetapi kalau penelitian kualitatif itu sempit tetapi mendalam. Informasi yang digali itu sangat-sangat mendalam. Maka dalam dunia penelitian kualitatif itu ada juga yang dikenal dengan thick description. Jadi sampai detail-detailnya itu seorang peneliti melakukan penggalian data karena menyangkut dengan perasaan. Saya bukan bermaksud mengabaikan yang namanya penelitian kuantitatif, tetapi ketika orang melakukan penelitian kualitatif dengan thick description tadi itu, data-data yang terkumpul itu akan semakin dalam. Bagaimana perasaan, bagaimana masyarakat itu bersikap, latar belakang mereka bersikap. Misalnya dalam menyikapi corona. Orang kalau dalam penelitian kuantitatif bisa jadi kita hanya menyebarkan kuesioner bagaimana tanggapan Anda tentang virus corona, apakah Anda setuju dengan lockdown, maka pilihan-pilihannya sudah jelas, tidak setuju ataupun setuju. Bagaimana Anda menyikapi misalnya kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan bantuan pangan selama masa corona misalnya. Apakah Anda setuju dan tidak setuju? Itu pilihannya jelas dalam kuesioner. Tapi ketika Anda melakukan dengan penelitian kualitatif, wawancara yang disampaikan itu mendalam. Sampai sebegitu detailnya bagaimana pengaruh corona dalam hidup rumah tangga Anda, apakah kemudian terjadi perbedaan pendapat ketika kekurangan
pendapatan karena jalan-jalan itu sudah di lockdown, bagaimana situasi dalam rumah tangga, itu akan terus digali oleh para peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif. Nah, ini sebagai pengantar saja, nanti kita akan diskusi dalam ruang komentar. Saya nanti akan upload di YouTube, nanti setelah Anda simak, saya berharap kita bisa saling share, bisa saling bertanya lebih lanjut. Ini sekedar pancingan saja. Selebihnya mari kita bersama-sama diskusi apa itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, pendekatan-pendekatannya apa saja begitu. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya tidak menghendaki kuliah online seperti ini karena tidak bisa memberikan contoh-contoh, tidak bisa memberikan alur yang jelas begitu. Tetapi insya Allah dengan segala macam kekurangan yang ada, kita tuntaskan proses ini secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.